Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Homefront. Film ini diarahkan oleh sutradara Gary Fleder dan skenarionya ditulis oleh Sylvester Stallone. Homefront sebenarnya adalah hasil adaptasi dari novel karya Chuck Logan dengan judul yang sama dan diterbitkan pada tahun 2005 silam. Film Homefront sendiri resmi dirilis pada 27 November 2013 di bioskop global oleh distributornya yaitu Open Road. Dan Jason Statham, si spesialis aktor laga, dipercaya menjadi pemeran utama di film ini. Selain Jason Statham, ada juga Winona Ryder, James Franco, Kate Bosworth, Frank Grillo, serta aktris cilik Isabella Vidovic. Dan oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Dan inilah Homefront. Di awal adegan terlihat sekawanan geng motor outcast di bawah pimpinan pria yang bernama Danny T. Mereka memasuki klub malam yang juga sekaligus markas mereka. Klub malam ini sendiri dijadikan tempat untuk membuat narkoba oleh geng motor outcast ini. Let's roll. Hingga sesaat kemudian tim DIE masuk ke dalam klub dan menggerebek markas geng outcast. Seketika itu si pemimpin geng yaitu Danny T mengetahui bahwa di antara anggota gengnya terdapat seorang mata-mata. Mata-mata itu bernama Bill Broker. Dia adalah agen DIE yang menyamar dengan nama Dalton. He's undercover! Stand down! Put your fucking weapon down! Danny T bersama anaknya mencoba kabur dari tim DIE. Namun Bill Broker berhasil menghentikan Danny dengan menabrakkan motornya ke mobil si Danny T. Anak Danny T yaitu Jojo tidak mau menyerahkan dirinya meskipun sudah terkepung. Hingga kemudian tim DIE memberondong Jojo dengan timah panas dengan alasan protokol keamanan. Kemudian scene berpindah ke kota kecil yaitu Louisiana. Di sana, Bill Broker yang sudah keluar dari DIE, dia bersama putri kecilnya memutuskan untuk tinggal di kota kecil tersebut, berharap bisa hidup tenang di sana. Namun di suatu hari ketika di sekolah, putri Broker yaitu Maddie, dia terlibat perkelahian dengan seorang anak nakal yang bernama Teddy. Sebenarnya Maddie hanya membela diri karena si Teddy ini mengganggunya lebih dulu. Alhasil Broker pun dipanggil oleh pihak sekolah untuk menjelaskan yang anaknya telah lakukan. Hey Maddie, do you mind waiting in the hall just for a minute? Alih-alih masalah selesai, si bapaknya Teddy ini justru mengolok-olok putri Broker. Dia juga mencoba menyerang Broker, namun dengan cepat dia dipancing oleh Broker. What the fuck are you doing? Shut up! Di perjalanan pulang, si ibunya Teddy yang bernama Cassie, ternyata dia masih tidak terima dengan kejadian yang menimpa suami dan anaknya. Dan Cassie berniat melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya yang bernama Gator Bodine. Kemudian scene berpindah ke sebuah tempat kumuh, di mana di dalam terlihat beberapa anak muda yang sedang melakukan pesta narkoba di sana. Lalu datanglah seorang pria yang bernama Gator Bodine, di mana si Gator ini tanpa belas kasihan langsung memukuli salah seorang dari pemuda itu. Lalu Gator mengusir para pemuda itu dan mengancam mereka untuk tidak lagi berpesta dan membuat narkoba di daerah kekuasaannya. Go! Run! Sepulangnya ke rumah, Gator mendapati bahwa adiknya yaitu Cassie sudah menunggunya di sana. Kemudian Cassie menceritakan tentang insiden tadi siang, di mana suaminya yang dibanting oleh Bill Broker. Cassie meminta agar Gator melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran kepada si Broker ini. Kemudian Gator memberikan sebuah pil kepada Cassie, di mana Cassie ini ternyata adalah seorang pecandu obat-obatan terlarang. Dan Gator adalah produsen dari obat-obatan tersebut. Di keesokan harinya, Broker mendatangi tempat kerja Jimmy. Dia datang ke sana untuk meminta maaf tentang insiden di sekolah kemarin. Meskipun Broker mengetahui bahwa anaknya tidak bersalah. Broker meminta kepada Jimmy agar mereka tidak memperpanjang masalah ini lagi. Sekembalinya dari tempat kerja Jimmy, Broker mampir ke sebuah pom mini untuk mengisi bahan bakar. Kemudian datang dua orang pria yang sepertinya ingin mencari ribut dengan Broker. Dua pria ini sengaja menyerobot pompa bahan bakar dari Broker yang belum selesai mengisi bensinnya. Dan kemudian perkelahian pun terjadi di sana.
Di saat perjalanan pulang menjemput anaknya dari sekolah, broker dihentikan oleh sheriff setempat yang telah mendapatkan laporan perkelahian di SPBU tadi. Sheriff ini penasaran dengan latar belakang broker. Dia juga memperingatkan broker bahwa dia sedang mengawasinya. You have got my attention, son. Kemudian ketika broker tengah berkuda bersama putrinya, Getter Bodain mencoba masuk tanpa izin ke dalam rumah broker. Dia mencoba mencari tahu tentang latar belakang si broker ini. Di sana dia menemukan arsip lama yang menunjukkan bahwa broker adalah mantan agen DIE yang menyamar dan bertanggung jawab atas penangkapan Denity 2 tahun yang lalu. Kemudian Getter pergi sembari membawa boneka dan kucing peliharaan milik putri broker. Di malam harinya broker mendapati keluhan putrinya yang telah kehilangan boneka dan kucing peliharaannya. Broker juga mendapati ban mobilnya yang telah kempes akibat tusukan benda tajam dari orang yang tak dikenalnya. Broker mulai merasa bahwa telah ada penyusup yang memasuki rumahnya setelah ia menemukan boneka milik putrinya telah terpotong kepalanya. Kemudian di keesokan harinya Getter bertemu dengan kekasihnya yang bernama Cheryl. Getter memberitahukan kepada Cheryl bahwa broker sebenarnya adalah mantan agen DIE yang bertanggung jawab atas penangkapan Denity 2 tahun yang lalu. Getter menginginkan agar Cheryl menemui pengacara Denity dan menyerahkan arsip yang diambilnya dari rumah broker untuk diserahkan kepada Denity. Dan sebagai imbalan Getter akan mendapat kesempatan pemasaran yang luas dari Denity dalam pengedaran narkoba yang dibuatnya. I want you to look at something. Malam itu juga Cheryl bertemu dengan pengacara Denity dan dia kemudian menyerahkan arsip yang dibawanya tersebut. Lalu sang pengacara menunjukkan arsip tersebut kepada Denity yang berada di penjara. Di sana terlihat Denity yang masih menyimpan dendam kepada broker atas kematian anaknya 2 tahun yang lalu. By the way, that's old news. We should have made up. Ketika bekerja di rumah bersama temannya, broker mengeluhkan tentang penyusup di rumahnya kemarin. Lalu temannya memperingatkan kepada broker agar dia berhati-hati dengan orang yang bernama Getter. Temannya bilang begitu karena dia telah mendengar berita keributan anak broker dengan keponakan Getter. Dia mengatakan bahwa orang-orang di daerah tempat tinggalnya tidak mudah berdamai. People around here don't shake and make up. Kemudian terlihat Cheryl yang tengah bertemu dengan beberapa anggota geng motor Outcast. Salah satu anggota itu bernama Cyrus Hank. Cheryl mencoba bernegosiasi dengan geng motor tersebut dan Cheryl memberitahukan alamat broker kepada geng motor tersebut. Where is the fucking narc? Di malam harinya, broker mendapatkan informasi dari temannya yang seorang anggota DIE. Dia memberitahukan bahwa Getter Bodain pernah beberapa kali ditangkap namun tidak ditahan. Sementara pacarnya yaitu Cheryl, dia merupakan mantan anggota geng motor yang bernama Shreveport dan ditangkap 2 kali karena menyelundupkan narkoba ke Angola, salah satunya kepada Denity. Sementara keesokan harinya, broker mencoba mendatangi Getter dan Cheryl yang sedang berada di sebuah kafe. Di sana, broker mengatakan kepada Getter bahwa dia mengetahui bahwa Getter lah orang yang telah menyusup ke dalam rumahnya. Dia juga memperingatkan bahwa Getter akan berhadapan dengannya jika dia berani sekali lagi memasuki rumahnya. Be brave. He's got nothing to worry about with such a tough daddy around. Nice meeting you. Kemudian sepulangnya dari sana, broker kemudian mendatangi tempat produksi narkoba milik Getter yang berada di area hutan. Dia menemukan banyak paket narkoba yang telah siap untuk diedarkan. Kemudian dia berencana untuk membakar tempat produksi tersebut dengan cara memasukkan cairan mudah terbakar ke dalam bohlam lampu di sana. Sehingga ketika saklar dinyalakan, maka percikan listriknya akan membuat api menyala. Ketika akan pergi dari sana, broker mendapati seorang yang menodongkan senjata kepadanya. Tapi dengan mudah ia dapat mengalahkannya. Ketika broker akan membawa pergi kucing anaknya, tiba-tiba Hey, broker. kemudian broker kembali bertemu dengan para anak buah Getter yang pernah berkelahi dengannya di SPBU. Di sana dia dihajar oleh mereka. You smart ass motherfucker. Namun karena broker adalah mantan agen DIE sekaligus pemeran utama di film ini, kemudian dialah yang kembali menghajar mereka. Is that it?
Sementara itu, sekawanan geng motor Outcast tiba di tempat Gator untuk mendatangi kediaman broker. Di sana Gator tidak menyangka bahwa geng yang akan datang berjumlah sebanyak itu. Dan di malam itu juga mereka berangkat menuju tempat broker. Ketika salah satu anggota geng mengendap ke rumah broker, kemudian dia terlibat perkelahian dengan teman broker yang bernama Tedo. Kemudian Tedo ditembak oleh anggota geng yang lain, di mana suara tembakan itu mengejutkan broker yang sedang berkemas. Kemudian broker menyuruh putrinya untuk bersembunyi. Malangnya, persembunyiannya kemudian diketahui oleh seorang anggota geng. Hey! Dan dia pun dikejar olehnya. Broker sendiri terlibat baku tembak dengan Cyrus. Dan kemudian berlanjut adu jotos dengan Cyrus. Namun dia berhasil mengalahkan Cyrus. Ketegangan masih belum berhenti, di mana putri broker kini dibawa oleh Cheryl dengan perahu. Kemudian broker juga mendapati temannya yang sudah terluka parah. Kemudian broker mendapat panggilan telepon dari putrinya. Setelah putrinya menyebutkan ciri-ciri bangunan tempat dia dibawa oleh Cheryl, kemudian broker menduga bahwa tempat itu adalah gudang produksi narkoba milik Gator. Gator sendiri terkejut ketika mengetahui bahwa Cheryl pacarnya membawa anak broker ke tempatnya. Tak lama setelah itu, datanglah Casey adiknya bersama suaminya. Casey mencurigai keterlibatan Gator atas penyerangan geng Outcast di rumah broker. Casey mencoba menyelamatkan putri broker yang sedang disekap oleh Cheryl. Namun Casey secara tak sengaja justru menekan saklar lampu yang telah dipasangi bahan mudah terbakar oleh broker. Dan alhasil gudang narkoba milik Gator terbakar saat itu juga. Gator yang saat itu merasa terpukul, dia tidak dapat mengendalikan emosinya hingga tanpa sengaja dia menembak Casey. Kemudian dia pergi sambil membawa putri broker. Broker kembali mengejar Gator yang membawa putrinya, hingga mobil yang dikendarai broker ini terbalik. Sementara Gator, dia terhenti di sebuah jembatan yang telah diblokade oleh polisi di sana. Gator dengan senjata di tangannya mencoba untuk menghabisi broker. Namun tiba-tiba broker yang akan menghabisi Gator kemudian melihat putrinya yang tidak ingin dirinya melakukan pembunuhan. Kemudian film pun berakhir. Di akhir cerita terlihat broker yang mengunjungi Danny di penjara. Dan tamat. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sedikit pesan dari saya, tetap puasa untuk yang menjalankannya dan jangan lupa sahur meskipun tidak dibangunkan oleh ayang.